Pada Perang Dunia Kedua, terdapat dua kubu yang saling berhadapan untuk memenangkan pertempuran, yaitu Sekutu dan Blok Poros. Blok Poros sendiri diisi oleh tiga kekuatan besar, yaitu Italia, Jerman, dan Jepang. Mereka bergabung dalam satu perjanjian bernama Pakta Tripartit yang ditandatangani pada bulan September tahun 1940. Isi dari pakta ini adalah bila salah satu negara diserang oleh Amerika, maka mereka akan saling membantu. Namun karena jarak antara Asia dan Eropa yang terlalu jauh, pada akhirnya perjanjian ini tidak bisa berjalan efektif. Meskipun dampak praktis dari pakta ini terbatas, namun Pakta Tripartit mempunyai implikasi simbolis yang besar, khususnya dalam mempengaruhi persepsi Amerika. Hal ini meyakinkan pandangan Amerika jika Jepang bertindak selaras dengan Jerman yang berperan dalam narasi yang lebih luas mengenai upaya blok poros yang terkoordinasi untuk mendominasi secara global. Pada tahun 1933, Adolf Hitler telah mengkonsolidasikan kekuatan di Jerman dan mendirikan Third Reich yang diatur oleh ideologi Nazi. Ideologi Adolf Hitler menentukan perluasan wilayah dan kemurnian ras. Namun kekalahan dalam Perang Dunia Pertama dan isolasi dari arena internasional membatasi kemungkinan rencana ekspansi. Pada akhirnya, Hitler membutuhkan sekutu, dan Italia yang dipimpin oleh Benito Mussolini sejalan dengan pandangan Hitler. Kedua negara sama-sama mengalami gangguan politik serupa setelah Perang Dunia Pertama yang mengakibatkan bangkitnya nasionalisme radikal. Seperti Hitler, Mussolini mengupayakan perluasan wilayah berdasarkan ideologi fasis. Selain itu, invasi Mussolini ke Abyssinia pada bulan Oktober tahun 1935 memperburuk hubungan Italia dengan negara-negara barat, khususnya Inggris dan Prancis, sehingga memberikan intensif tambahan bagi Hitler untuk mencari aliansi yang lebih erat dengan Italia. Kerjasama Jerman dan Italia akhirnya mencapai puncaknya pada tanggal 21 Oktober tahun 1936. Kedua pemimpin membentuk aliansi formal yang dikenal sebagai Poros Roma-Berlin. Mereka berjanji untuk mengikuti jalur kebijakan luar negeri bersama, seperti membentuk front persatuan melawan saingan mereka. Menurut Mussolini, protokol Berlin-Roma ini bukanlah sebuah penghalang. Ini lebih merupakan sebuah poros di mana semua negara Eropa yang digerakkan oleh keinginan untuk perdamaian dapat berkolaborasi dalam mengatasi permasalahan, yang secara resmi menciptakan istilah Poros Berlin-Roma. Poros Berlin-Roma inilah yang pada dasarnya meletakkan dasar bagi penandatanganan Pakta Tripartit nantinya, yang semakin memperkuat hubungan politik dan ideologi antara kedua negara. Segera setelah pembentukan Poros Berlin-Roma, Jepang menemukan kesamaan dengan Jerman dan Italia. Imperialisme Jepang juga mendikte perluasan wilayah dan superioritas rasial. Awal tahun 1930-an, kebangkitan kediktatoran militer dan gerakan nasionalis yang kuat ditandai dengan naiknya Kaisar Showa Hirohito. Ia berusaha memperluas wilayah baru yang kaya sumber daya untuk memberi ruang bagi kelebihan populasi Jepang. Seperti Jerman dan Italia, cara Jepang untuk mencapai tujuan tersebut adalah bersifat koersif dan invasif, yang berpuncak pada invasi Manchuria pada tahun 1931 dan Tiongkok pada tahun 1937. Ketiga negara tersebut pada akhirnya memilih bersatu melawan tatanan internasional yang didominasi oleh Prancis, Inggris Raya, dan juga Uni Soviet yang sedang berkembang. Jepang sendiri saat itu sangat prihatin dengan berkembangnya hubungan antara Uni Soviet dan Tiongkok. Penandatanganan perjanjian non-agresi antara Soviet dan Tiongkok pada bulan Agustus tahun 1936 juga semakin meningkatkan kekhawatiran Jepang karena mengancam pengaruh regionalnya. Akhirnya, diadakanlah Pakta Anti-Komintern antara Jerman dan Jepang yang ditandatangani pada tanggal 15 November tahun 1936, kemudian disusul oleh Italia setahun kemudian. Fakta ini memberikan jaminan yang sangat dibutuhkan oleh Jepang, di mana jika penyebaran komunis internasional atau Komintern dan pengaruh Uni Soviet dapat dibendung. Pada tanggal 22 Mei tahun 1939, Italia dan Jerman kemudian menandatangani Pakta Persahabatan dan Aliansi yang juga dikenal sebagai Perjanjian Baja.
Perjanjian tersebut semakin memperkuat poros Roma-Berlin dengan secara resmi menjanjikan dukungan timbal balik jika terjadi perang. Selain itu, pihak-pihak yang menandatangani perjanjian tidak dapat menegosiasikan persyaratan perdamaian tanpa persetujuan masing-masing pihak. Fakta baja dan klausul-klausulnya memperjelas jika negara-negara ini memang sudah siap menghadapi perang besar untuk menentukan kebijakan ekspansionis mereka. Adolf Hitler memiliki tujuan untuk mendapatkan kembali kendali atas wilayah yang hilang setelah Perang Dunia Pertama dengan mendirikan Kekaisaran Jerman di Eropa Timur, sementara Benito Mussolini berusaha untuk menguasai Mediterania dan Afrika. Namun Mussolini enggan melaksanakan ketentuan Fakta Baja karena menilai Italia belum siap berperang. Perjanjian Baja pada akhirnya meningkatkan kekhawatiran Uni Soviet akan meningkatnya ancaman dari negara-negara fasis dan mendorong Uni Soviet dan Jerman untuk menandatangani Fakta Molotov-Ribbentrop pada tanggal 23 Agustus tahun 1939 atau hanya beberapa bulan kemudian. Fakta non-agresi ini membagi Eropa Timur menjadi wilayah pengaruh dan menyetujui Hitler untuk menginvasi wilayah pengaruhnya Polandia pada tanggal 1 September tahun 1939 yang menandai dimulainya Perang Dunia Kedua. Meskipun Jepang menganggap penandatanganan fakta tersebut sebagai pengkhianatan dari pihak Jerman, namun pada tahun 1941, Kaisar Jepang Hirohito melanjutkan hubungan dengan Jerman. Ia menganggap keberhasilan penaklukan Nazi Jerman di Skandinavia dan Prancis pada bulan April hingga Juni tahun 1940 sebagai kelemahan demokrasi Barat dan jaminan jika Nazi Jerman pada akhirnya akan berhasil dalam perang tersebut. Selain itu, selama periode ini, meningkatnya kemungkinan invasi Hitler ke Britania Raya dan kemajuan Jepang di Indochina Utara pada musim panas tahun 1940 akan mengurangi kebijakan isolasi Amerika. Untuk mengantisipasi apa yang telah dilakukan oleh ketiga negara tersebut, pada bulan Juli tahun 1940, Kongres Amerika lalu mengesahkan undang-undang untuk pembangunan armada laut besar-besaran. Presiden Amerika saat itu, yaitu Franklin D. Roosevelt, segera memutuskan untuk memindahkan armada Pasifik ke Pearl Harbor di Kepulauan Hawaii. Langkah ini menunjukkan jika Amerika sedang bersiap untuk ikut campur tangan dalam Perang Dunia Kedua. Untuk menyatukan kekuatan poros dan mencegah keterlibatan Amerika dalam perang, Adolf Hitler, Duta Besar Kekaisaran Jepang untuk Jerman, Saburo Kurusu, dan Pangeran Galeazzo Ciano, menantu dari Mussolini, berkumpul di Berlin. Berdasarkan perjanjian yang sudah ada, yaitu Fakta Anti-Komintern dan Fakta Baja, ketiga negara lalu menandatangani Fakta Tripartit pada tanggal 17 September tahun 1940 di Berlin, Jerman. Perjanjian ini juga melibatkan beberapa negara lainnya, seperti Hungaria, Romania, Slovakia, Bulgaria, dan Yugoslavia. Perjanjian ini secara khusus meminta negara-negara yang menandatangani untuk membantu satu sama lain dengan segala cara, baik politik, ekonomi, dan militer, ketika salah satu dari mereka diserang oleh kekuatan yang saat itu tidak terlibat dalam Perang Eropa atau konflik Tiongkok-Jepang. Kata-kata seperti itu tentu saja tidak termasuk dengan Uni Soviet yang sudah terlibat dalam kedua perang tersebut, dan dengan demikian perjanjian ini dipandang sebagai peringatan bagi Amerika Serikat agar tidak ikut serta dalam Perang Dunia Kedua. Namun alih-alih mencegah Amerika masuk ke dalam perang, Jepang justru melakukan serangan ke Pearl Harbor setelah Fakta Tripartit ditandatangani. Pada akhirnya, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang, dan 4 hari kemudian Jerman dan Italia juga menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Penandatanganan Fakta Tripartit sebenarnya merupakan kemenangan bagi Adolf Hitler. Meskipun ia menganggap orang Jepang lebih rendah secara ras, ia mengagumi prestasi militer Jepang seperti kemenangan tahun 1905 atas Kekaisaran Rusia. Karena pandangannya yang rasis, Hitler juga tidak setuju dengan tujuan Jepang untuk mengusir kekuatan kolonial Eropa dari Asia. Namun dalam kasus ini, Hitler siap memasukkan prinsip-prinsip rasisnya ke dalam pertimbangan strategis. Penandatanganan Fakta Tripartit di Berlin menggarisbawahi posisi Jerman yang lebih besar dalam aliansi tersebut pada saat itu. Bagi Jerman, tujuan keseluruhan fakta tersebut adalah untuk mencegah Amerika Serikat ikut serta dalam perang sebagai sekutu Inggris, karena Amerika Serikat nantinya harus menghadapi konflik di kedua front, yaitu Atlantik dan Pasifik, jika masuk ke dalam perang. Memang ada kelemahan tersembunyi dalam fakta tersebut, terutama karena negara yang ikut serta
tidak dapat memberikan bantuan ekonomi atau militer sedikit pun satu sama lain antara Eropa dan Asia karena jaraknya yang jauh. Memang benar jika tujuan umum dari perjanjian itu adalah untuk memaksa Inggris segera bertekuk lutut dan memenangkan peperangan, serta menjauhkan Amerika Serikat dari Jepang. Tapi Jepang justru mengejutkan Jerman, di mana pada tanggal 13 April tahun 1941, mereka membuat perjanjian sendiri di Moskow mengenai netralitas Soviet Jepang. Ketika Jerman menginvasi Uni Soviet pada tanggal 22 Juni tahun 1941, 6 hari kemudian Jerman mendesak Jepang untuk melakukan hal yang sama dari perbatasan timur jauh. Namun hal ini tidak berhasil. Meskipun ada permohonan terus-menerus untuk melakukan hal tersebut hingga akhir perang, namun Jepang tidak pernah melanggar perjanjiannya dengan Stalin. Meskipun penandatanganan Fakta Tripartit bukan merupakan alasan langsung dimulainya Perang Dunia Kedua, janji kekuatan poros untuk melakukan aksi militer yang terkoordinasi dan mendukung kebijakan ekspansionis masing-masing telah berkontribusi pada eskalasi dan perluasan Perang Dunia Kedua, sehingga menarik atau menyelaraskan negara-negara yang sedang berkonflik. Pada akhirnya, Fakta Tripartit harus dibubarkan setelah kekalahan kekuatan poros dalam Perang Dunia Kedua pada tahun 1945.